Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Puji Tuhan atas berkat yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada saat ini kita boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan iman, boleh memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Sementara kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan pencobaan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mempelajari akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, agar kami boleh mengerti maksud-maksud Tuhan dalam firman-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini akan menyampaikan firman, kiranya boleh menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Kemenangan Bersama Tuhan, di mana kita akan mempelajari bagaimana perjalanan dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian seperti sebuah roller coaster. Ada saat di mana mereka naik dalam iman, ada saat di mana mereka menang dalam setiap peperangan. Tetapi ada saat-saat juga di mana mereka berada pada titik terendah dalam iman. Saat-saat di mana mereka kalah dari musuh-musuh mereka yang menyerang mereka. Namun saudara sekalian, mereka adalah umat-umat Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membiarkan mereka berada di dalam kekalahan terus-menerus. Tuhan mengaruniakan kemenangan-kemenangan di dalam perjalanan iman, bahkan dalam peperangan mereka melawan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, saat ini kita akan mempelajari beberapa pelajaran penting dari bangsa Israel, sehingga kita juga yang hidup saat sekarang ini, yang bergumul, yang berperang melawan masalah, melawan penyakit, melawan pergumulan-pergumulan hidup, boleh mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Ada beberapa pengalaman dari orang Israel ketika mereka meraih kemenangan dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka. Yang pertama, mari kita melihat sebuah cerita yang dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 8-16, di mana menceritakan orang Israel berperang melawan orang Amalek. Ini adalah catatan pertama tentang bagaimana orang Israel menjalani peperangan atau berperang melawan bangsa Amalek ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ini adalah peperangan pertama mereka. Orang Israel belum punya pengalaman dalam berperang. Orang-orangnya juga belum terlatih untuk berperang karena mereka di Mesir adalah seorang budak, bukan prajurit-prajurit yang dilatih untuk berperang. Mereka tidak memiliki tentara yang terlatih. Mereka tidak punya pengalaman. Inilah keadaan dari orang Israel ketika mereka berperang melawan orang Amalek. Namun saudara-saudara sekalian, dalam cerita ini mencatat mereka boleh meraih kemenangan. Kenapa mereka bisa meraih kemenangan? Apakah karena mereka hebat berperang? Apakah mereka punya peralatan perang yang canggih sehingga bangsa Amalek bisa dikalahkan? Tidak, saudara-saudara sekalian. Ada dua hal yang membuat mereka bisa meraih kemenangan. Yang pertama dicatat dalam ayat yang ke-9 dari Keluaran pasal 17, di mana Musa sebagai pemimpin bangsa itu, dia naik ke atas bukit dan memegang tongkat Allah di tangannya. Selama dia mengangkat tinggi tongkat Allah, ada kemenangan bagi orang Israel. Dan yang kedua, faktor yang membuat bangsa Israel boleh menang adalah ketika Musa penat tangannya oleh karena terus mengangkat tongkat Allah.
ada dua orang yang membantunya, yaitu Harun dan Hur, untuk menopang tangan Musa sehingga Musa tidak lelah, tidak penat. Itu dicatat dalam ayat yang ke-12. Dan dua faktor inilah yang boleh memberikan kemenangan kepada orang Israel. Di balik semuanya itu, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya, menunjukkan bahwa mereka menyerahkan peperangan itu ke dalam tangan Allah, dan Allah lah yang bertindak. Dan ketika ada kerjasama di antara Harun, Hur, dan Musa, maka kemenangan dari Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan orang Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, apa pelajaran yang boleh kita ambil? Sehingga kita juga boleh menang bersama-sama dengan Tuhan dalam peperangan hidup kita, bahkan dalam peperangan iman kita. Aplikasi ketika Musa mengangkat tongkat Allah adalah Musa memiliki iman kepada Allah. Kita juga harus memiliki iman kepada Allah, bukan kepada kekuatan kita manusia. Mungkin saudara sekalian punya kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan intelektual, dan seringkali itu membuat orang-orang bergantung kepada hal-hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya mereka kalah dan tidak meraih kemenangan dalam pergumulan hidup mereka. Dari pelajaran tentang kemenangan orang Israel melawan bangsa Amalek, kita boleh melihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang boleh kita raih. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara dan saya mau menang, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini poin pertama yang boleh kita lihat dari pengalaman bangsa Israel ketika menang melawan orang Amalek. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian poin kedua, aplikasi ketika Harun dan Hur menopang tangan Musa, menunjukkan ada kerjasama, ada topang menopang dalam kehidupan. Apakah itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, kita bertetangga dengan orang lain, harus ada topang menopang, saling tolong menolong. Apakah itu di lingkungan pekerjaan, ataupun dalam kehidupan kita di gereja atau di mana saja kita berada. Karena kita ini makhluk sosial, kita hidup dengan orang lain. Harus saling menolong, harus saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Kerjasama sangat penting dalam meraih kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Dalam memberikan komentar tentang keadaan dari orang Israel, khususnya kerjasama antara Harun, Hur, dan Musa, Seventh-day Adventist Bible Commentary memberikan informasinya bahwa dukungan ini bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga dukungan spiritual. Mereka terus bersama-sama dengan Musa berdoa sebagai pengantaraan sampai kemenangan terakhir diraih, sampai matahari terbenam. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita memberi dukungan kepada sesama kita, ketika kita melihat ada yang membutuhkan, ada yang kesusahan, mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan, pertolongan secara materi, tetapi kita bisa memberikan dukungan spiritual, mendoakan dia, memberikan penguatan-penguatan melalui firman Tuhan. Sehingga ketika dia bisa menang dari pergumulan, karena penguatan, karena semangat yang kita berikan, kita juga boleh merasakan berkat yang sama. Cerita selanjutnya, dari pengalaman orang Israel bagaimana mereka meraih kemenangan, diceritakan dalam Yosua pasal 6. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, mereka akan memasuki satu kota yang besar, yaitu Yeriko, dengan temboknya yang sungguh luar biasa, yang bagi manusia tidak mungkin dirobohkan. Tetapi pada saat itu mereka bisa merobohkan tembok Yeriko yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara sekalian? Oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Tembok kota Yeriko itu dibuat dengan sungguh kuat. Dan ketika orang-orang di kota Yeriko mendengar orang Israel semakin mendekat ke arah mereka, mereka menutup pintu gerbang. Dan pintu itu ditutup dengan rapat
dengan baut dan palang, sehingga tidak mungkin kekuatan manusia dapat merobohkan tembok itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, orang Israel tidak mengandalkan kekuatan mereka untuk merobohkan tembok itu. Mereka tidak mendorong tembok itu atau pintu gerbangnya sampai roboh. Tetapi mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Tuhan memerintahkan selama 6 hari kelilingi tembok itu, 1 kali saja kelilingi. Jangan ada yang bersuara, hanya kelilingi saja. Tetapi pada hari yang ke-7, kelilingi tembok itu 7 kali. Dan pada kali yang ke-7 mereka berseru, maka tembok itu roboh. Dan mereka bisa memasuki kota Yeriko. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari hal ini? Tentang bagaimana kita boleh meraih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, pelajaran yang boleh kita ambil adalah dalam kehidupan kita ini supaya boleh mendapatkan kemenangan bersama Tuhan, harus ada keteraturan. Harus ada keteraturan. Jika kita hidup seenaknya saja, tidak ikut aturan yang ada, apakah itu aturan yang dibuat oleh manusia, pemerintah yang ada, apalagi aturan yang dibuat oleh Tuhan, maka kita ini akan merasakan banyak masalah dalam kehidupan kita. Karena kita tidak hidup sesuai aturan. 1 Korintus 14 ayat 40, firman Tuhan berkata, hendaklah segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan yang kita sembah, dia juga adalah Allah yang teratur. Dan dia ingin kita sebagai umat-umatnya hidup teratur. Orang Israel ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka berjalan dengan teratur, sesuai aturan-aturan, sesuai barisan-barisan yang telah diatur oleh Tuhan, dan diperintahkan melalui Yosua yang memimpin bangsa itu. Mari kita hidup teratur dalam kehidupan kita, baik keteraturan dalam aturan-aturan yang telah dibuat di masyarakat, di negara kita ini, terlebih aturan-aturan yang telah dibuat oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kita harus ikut sesuai dengan apa yang telah ditentukan, sehingga kehidupan kita ini aman. Kehidupan kita ini boleh menikmati kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan poin kedua yang boleh kita pelajari dari kemenangan orang Israel meruntuhkan tembok Yeriko adalah dalam menjalani kehidupan kita ini harus ada keharmonisan. Harus ada keharmonisan. Ini dibuktikan dalam pengalaman bangsa Israel merubuhkan tembok kota Yeriko. Mari kita membaca dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-5. Bagaimana keharmonisan ini penting juga untuk meraih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita ini. Yosua 6 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Mereka harus berseru secara bersama-sama. Seandainya ada orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang memilih tidak berseru, tidak ada keharmonisan, maka tidak akan terjadi mujizat yang luar biasa itu. Saudara ingin mendapatkan kemenangan dalam kehidupan rumah tangga, harus ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Saudara ingin meraih keberhasilan, kemenangan-kemenangan dalam pekerjaan, tentunya harus ada keharmonisan antara rekan kerja, antara kita dengan pimpinan kita, atau kita dengan bawahan kita, sehingga pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Ketika ada keteraturan, ketika ada keharmonisan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang mari kita melihat pengalaman sisi yang lain dari orang Israel, di mana mereka juga mengalami kekalahan-kekalahan. Tidak selalu menang mereka dalam peperangan. Dan bagaimana pengalaman kekalahan yang dialami oleh orang Israel boleh juga menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi amaran untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel. Mari kita melihat cerita kekalahan orang Israel yang dicatat di dalam Bilangan 14
ayat 39 sampai 45. Ketika mereka mengadakan serangan ke bagian selatan, mereka gagal. Apa yang menyebabkan sehingga mereka gagal? Apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak bisa menang dalam peperangan tersebut? Padahal mereka sudah punya pengalaman kemenangan ketika melawan bangsa Amalek. Penyebabnya adalah pertama ada pemberontakan dan persungutan. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 menceritakan bagaimana orang-orang pada waktu itu ada yang memberontak melawan Musa sebagai pemimpin bangsa. Bahkan itu juga berarti memberontak melawan Tuhan yang memilih Musa sebagai pemimpin. Ada juga persungutan-persungutan di antara orang-orang Israel yang akhirnya membuat mereka tidak bersatu, yang membuat iman mereka tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Di ayat 41 di situ dengan jelas mengatakan tabut Allah, tabut perjanjian Tuhan tidak bersama-sama dengan pasukan Israel yang menyerang ke bagian selatan. Sehingga mereka gagal, mereka dikalahkan, mereka harus lari membelakangi musuh mereka. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Dan inilah yang menyebabkan mereka kalah. Mari kita melihat pelajaran-pelajaran atau aplikasi rohani dari kegagalan-kegagalan ini. Yang pertama ada pemberontakan atau persungutan. Persungutan ini adalah sesuatu yang dapat merusak, sesuatu yang dapat menjadi penghalang untuk kemajuan. Ketika mungkin saudara ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan pergumulan, sikap kita seringkali bersungut-sungut. Kenapa Tuhan saya mengalami peristiwa ini? Kenapa? Selalu bertanya, kenapa saya? Kenapa saya? Dan itu akan menyebabkan kita hilang fokus, hilang pandangan kepada Tuhan. Karena hanya terfokus kepada masalah dan terus bersungut-sungut. Kita tidak akan meraih kemenangan. Ataupun di tempat kerja, ketika mungkin kita diberikan pekerjaan ekstra. Bersungut-sungut, kenapa harus saya, kenapa tidak teman saya yang menerima pekerjaan itu? Kenapa harus saya? Dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari persungutan seseorang. Membuat dia tidak akan bekerja dengan efektif, membuat dia tidak akan bekerja dengan optimal. Dan akhirnya bukan keberhasilan yang diraih, bisa jadi kegagalan. Hal kedua adalah bangsa Israel ketika gagal dalam serangan ke bagian selatan, tidak menyertakan Tuhan dalam peperangan mereka, tidak meminta petunjuk Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan nasihat Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hanya mengandalkan kekuatan manusia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kegagalan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita ulangi hal yang sama. Mari kita perbaiki kalaupun hal-hal ini masih ada dalam kehidupan kita. Masih ada persungutan, masih ada untuk mengandalkan kekuatan sendiri, kita perbaiki ini. Kita syukuri apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Apakah itu senang ataupun susah, bahkan dalam pergumulan sekalipun, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika kita bergumul, itu adalah saat-saat di mana Tuhan menuntun kita untuk datang lebih dekat kepada Dia dalam penyerahan. Kemenangan-kemenangan akan kita raih. Dan hal yang kedua atau cerita yang kedua, bagaimana orang Israel gagal atau kalah dalam peperangan mereka. Dicatat di dalam Yosua pasal 7. Yaitu kegagalan atau kekalahan ketika mereka menyerang kota Ai. Yosua pasal 7 ini merupakan cerita lanjutan dari Yosua pasal 6. Di mana pasal 6 kita sudah lihat tadi mereka berhasil mengalahkan kota Yeriko yang besar dengan tembok yang luar biasa kuatnya. Sekarang mereka mau pergi menyerang kota Ai, kota yang lebih kecil dari kota Yeriko. Sehingga mereka berpikir hanya butuh 2.000 sampai 3.000 orang untuk menyerang kota ini karena kota ini kecil. Tetapi yang terjadi adalah mereka lari membelakangi musuh mereka. Kota Ai mengejar pasukan-pasukan Israel dan mereka tidak dapat mengalahkan kota Ai ini. Apa penyebab sehingga bangsa Israel tidak dapat mengalahkan kota Ai? Dicatat dalam ayat 10, ayat 11, ayat 20 dan 21 kita bisa baca kembali dalam Yosua pasal 7. Menyatakan bahwa orang Israel
atau ada orang Israel yang mengambil sesuatu yang adalah milik Allah, yang sudah dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Kita bisa membaca dalam Yosua 6 ayat 19, di situ ada perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua dan kepada seluruh orang Israel, bahwa ketika mereka mengalahkan kota Yeriko, ada barang-barang yang harus dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi sayangnya ada di antara orang Israel yang mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga menyebabkan ketika mereka pergi menyerang kota Ai, mereka tidak berhasil. Kenapa? Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka mengambil sesuatu yang sebenarnya sudah dikhususkan untuk Tuhan. Apa pelajaran rohani, aplikasi yang boleh kita ambil dari cerita ini? Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini, kita mengakui segala yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan ada hal-hal yang telah dikhususkan untuk diberikan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal-hal itu kita bisa lihat petunjuknya dalam firman Tuhan. Hal yang pertama dalam Keluaran 20 ayat 8-11, yang dikhususkan atau dikuduskan untuk Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan itu adalah hari Sabat. Kemudian pernikahan itu juga adalah hal yang kudus karena dibentuk sendiri oleh Allah kepada manusia yang pertama di Taman Eden, dan itu terus dijaga kekudusannya. Kita bisa baca dalam Ibrani 13 ayat 4, bagaimana pernikahan itu kudus bagi Tuhan. Dan kita manusia harus menjaga kekudusan itu. Selanjutnya ada persepuluhan yang telah dikuduskan untuk diberikan kepada Allah. Imamat 27 ayat 30 dan 32 menyatakan bagaimana Allah mengkuduskan persepuluhan untuk menjadi miliknya. Dan juga tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus kuduskan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak menjaga kekudusan dari hal-hal ini, sehingga menyebabkan kehidupan mereka tidak bisa meraih kemenangan-kemenangan. Kehidupan mereka berada dalam kegagalan demi kegagalan terus-menerus. Kenapa? Oleh karena mereka mengambil yang bukan milik mereka. Mereka mengambil apa yang telah menjadi milik Tuhan. Hari Sabat, pernikahan, persepuluhan, dan tubuh kita ini, itu adalah hal-hal yang dikuduskan untuk Tuhan. Biarlah kita berikan itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalas berkat dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari perenungan kita pada saat ini, bagaimana caranya kita boleh meraih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan? Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan, memohon kuasanya, seperti Musa meminta kuasa Tuhan bagi kemenangan orang Israel dalam peperangan melawan orang Amalek. Mari kita memiliki persatuan, kita menjaga kerjasama, apakah itu dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berjemaat, dalam ruang lingkup pekerjaan kita, dan di mana saja kita berada. Mari yang ketiga, kita hidup sesuai aturan-aturan yang telah dibuat. Kita ikut apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, maka kita boleh meraih kemenangan. Yang keempat, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, jangan pernah bersungut-sungut. Sebaliknya, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan kita mengambil apa yang telah dikuduskan untuk Tuhan. Jangan kita mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah kita bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, dan ketika kita menerima dengan penuh sukacita, Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat dalam kehidupannya. Kiranya nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, bagaimana kita boleh meraih kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Kemenangan iman, kemenangan dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan dari setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kembali saya ajak kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah menjanjikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami.
Asalkan kami terus berserah kepada Tuhan, asalkan kami terus mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Ya Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan akan pemberitaan firman ini. Dimanapun mereka berada ya Bapa, kiranya berkat-berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang mereka boleh rasakan. Dan biarlah kiranya mereka akan terus hidup setia di hadapan Tuhan. Dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, pencobaan, biarlah Tuhan akan karuniakan kemenangan-kemenangan hanya di dalam Tuhan saja. Sehingga ada rasa syukur yang mereka boleh naikkan kehadirat Tuhan. Dan mereka boleh terus kuat dalam iman, oleh karena boleh mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Ampuni kami dari segala dosa dan salah. Kami berdoa dan percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.